Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alessandro Velasco Tomasua, NPM 12 11 4201 200009, Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan dari kelas A, mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi dari sel eukariotik. Ya teman-teman, di sini dapat kita lihat ini adalah gambar dari sel eukariotik. Struktur sel eukariotik meliputi membran sel, sitoplasma, nukleus, retikulum, endoplasma, ribosom, kompleks Golgi, lisosom, badan mikro, mitokondria, kloroplas, sentriol, dan mikrotubulus. Ya, kita akan masuk pada bagian yang pertama, yaitu membran sel. Membran sel merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel. Membran sel merupakan selaput selektif permeabel, artinya hanya dapat dilalui molekul-molekul tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan berbagai ion. Membran sel tersusun dari molekul lemak yang terdapat dua lapis, terdapat di bagian tengah membran, dan protein terdiri atas protein perifer atau protein tepi dan protein intergal. Protein perifer menyusun tepi luar dan dalam membran. Protein intergal menembus ke dalam dua lapisan lemak. Tebal membran plasma antara 5-10 mm. Berikut ini fungsi dari membran sel. Membran sel yang pertama, membran plasma berfungsi untuk mempertahankan isi sel. Membran plasma bersifat semi permeabel atau selektif permeabel. Yang ketiga, proses terjadinya biokimiawi, contohnya reaksi oksidasi dan respirasi. Sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar sel, bagian sel yang berfungsi sebagai reseptor adalah glikoprotein. Yang terakhir, mengontrol zat-zat yang boleh masuk maupun keluar meninggalkan sel. Bagian yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian pengisi ruang antara inti dan membran plasma. Terdiri dari sitosol, sitoskeleton, organel-organel, serta substansi simpanan. Padatan sitoplasma terdiri dari organel-organel, yaitu ribosom, mitokondria, dan kompleks Golgi. Fungsi dari sitoplasma yang pertama merupakan tempat terjadinya pembongkaran dan penyusun zat-zat melalui reaksi kimia. Contohnya, pembentukan energi, sintesis asam lemak, asam amino, protein, dan nukleotida. Yang kedua, sebagai tempat penyimpanan bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel, yaitu enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Dan yang terakhir, sitoplasma mengaliri di dalam sel untuk menjamin berlangsungnya pertukaran zat agar metabolisme berlangsung dengan baik. Bagian yang ketiga, nukleus. Nukleus adalah otak dari sel, atau nukleus disebut sebagai organel terbesar di dalam sel, sebab disinilah tempat pengendalian segala aktivitas sel. Nukleus berada di tengah sel dan berbentuk bulat atau oval. Fungsi dari nukleus dalam sel eukariotik yang pertama, membuat dan menyimpan informasi genetik DNA yang menentukan bagaimana sel akan berfungsi. Sebagaimana struktur dari sel, yaitu beberapa organela, mitokondria, dan kloroplas.
memiliki beberapa DNA, tapi mayoritasnya sangat banyak DNA sel terdapat di dalam nukleus. Yang kedua, membran membuat semua RNA, termasuk RNA ribosomal, transfer, dan messenger. Yang ketiga, menyalin DNA sel utama melalui pembelaan sel. Bagian yang keempat, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah bagian yang berbentuk seperti jala yang berpusat pada endoplasma. Retikulum endoplasma terdiri dari dua macam, yaitu RE kasar yang berhadapan dengan sitoplasma dan ditempeli ribosom, maka tampak berbintil-bintil. Kemudian RE halus yang merupakan bagian retikulum endoplasma yang tidak ditempeli ribosom. Fungsi dari retikulum endoplasma yang pertama, pada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus berfungsi untuk mensintesis lemak dan kolesterol, transformasi molekul-molekul dari bagian sel yang satu ke bagian yang lain. Yang kedua, menampung protein yang dihasilkan dari ribosom untuk disalurkan pada kompleks Golgi dan berakhir pada sel. Yang ketiga, transportasi molekul-molekul dari bagian yang satu ke bagian yang lainnya. Dan yang terakhir, menetralkan racun. Kemudian pada bagian yang kelima, yaitu ribosom. Ribosom tersusun dari RNA ribosom dan protein. Ribosom tidak memiliki membran. Ribosom terletak bebas di dalam sitoplasma dan ada juga yang menempel pada bagian sisi luar retikulum endoplasma kasar. Penyusun utama ribosom adalah protein dan RNA. Ribosom terdiri dari unit besar dan unit kecil yang masing-masing berbentuk bulat. Jika bergabung akan membentuk seperti angka 8. Ribosom berfungsi sebagai mensintesis protein, sedangkan ribosom sendiri disintesis oleh nukleus. Bagian yang keenam, kompleks Golgi. Kompleks Golgi yang juga disebut sebagai Golgi atau aparatus Golgi adalah salah satu komponen sel yang berukuran besar dan terletak di dekat retikulum endoplasma. Hampir semua sel tumbuhan dan hewan memiliki kompleks Golgi. Namun pada sel tumbuhan, organel ini disebut diktisom. Kompleks Golgi terdiri dari tumpukan membran seperti cakram rata yang memperoleh material dari retikulum endoplasma. Fungsi dari kompleks Golgi yang pertama, pusat pengelola untuk material yang kemudian dikemas dan didistribusikan pada organel-organel atau diekspor dari sel di dalam suatu vesikel yang diambil dari ujung-ujung membran Golgi untuk membentuk glikoprotein untuk dibawa ke sel. Yang kedua, membentuk membran plasma. Yang ketiga, membentuk kantong sekresi sebagai pusat yang akan dikeluarkan sel. Dan yang terakhir, membentuk akrosom pada sperma, kuning telur pada sel telur, dan libosom. Yang ketujuh, lisosom. Lisosom adalah organel berbentuk gelembung bulat berdiameter antara 0,1 sampai 0,2 mikrometer yang di dalamnya tersimpan enzim-enzim hidrolit seperti protase, lipase, nuklase, dan fosfatase, dan enzim pencerna yang lain. Lisosom bertanggung jawab untuk pembongkaran atau pemecahan komponen sel ketika tidak dibutuhkan lagi atau seketika rusak atau untuk kebutuhan daur ulang. Ini merupakan bagian normal dari pembaharuan dan pemeliharaan. Lisosom berfungsi untuk melakukan pencernaan intasel, autofagi, eksositosis, dan autolisis, dan menghancurkan senyawa karsinogenetik. Bagian berikutnya yaitu badan mikro. Badan mikro hampir menyerupai lisosom.
berbentuk agak bulat, diselubungi membran tunggal dan di dalamnya berisi enzim katalase dan oksidase. Disebut badan mikro karena ukurannya yang kecil, hanya bergaris setengah 0,3 sampai 1,5 mikrometer. Struktur dari sel eukariotik badan mikro terdapat peroksisom dan glikosom. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria adalah pembangkit energi dari sel eukariotik. Mitokondria banyak terdapat pada sel-sel yang memerlukan energi seperti hati, otot, dan saraf. Mitokondria memiliki bentuk bulat panjang seperti tongkat dan terdapat pada sel eukariotik aerob. Bagian berikutnya adalah kloroplas. Kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan dan algae. Pada tumbuhan biasanya berbentuk cakram dengan diameter 5-8 meter dan tebal 2-4 meter. Di dalam kloroplas terdapat klorofil dan storma. Klorofil berperan dalam menangkap cahaya matahari yang akan diubah menjadi energi kimia. Sedangkan storma adalah cairan kaya protein yang terdapat di dalam membran dalam kloroplas. Kloroplas dibatasi dengan membran ganda dan kloroplas berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Bagian berikutnya yaitu sentriol. Sentriol hanya dijumpai pada sel hewan, merupakan organel berbentuk silinder. Sentriol terdiri dari satu lapis silinder yang di dalamnya terdapat 9 mikrotubulus. Sel hewan dan beberapa mikroorganisme serta tumbuhan tingkat rendah mengandung 2 sentriol dan sitoplasma. Sentriol terletak di dekat permukaan luar nukleus, dan sentriol berperan dalam orientasi arah pada proses pembelahan sel. Dan bagian yang terakhir yaitu mikrotubulus. Mikrotubulus adalah rantai-rantai protein yang membentuk spiral. Spiral ini berbentuk tabung berlubang yang panjangnya mencapai 2,5 mm dengan diameter 2,25 mm. Mikrotubulus pada gelondong sel berupa benang-benang spindel yang membungkam dua kutub sel pada waktu pembelaian. Mikrotubulus berfungsi untuk menyusun sentriol, flagella, dan silia, atau secara umum mikrotubulus ini berfungsi sebagai pergerakan pada sel. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari pengertian dan fungsi sel eukariotik. Mohon maaf jika terjadi salah kata atau salah baca. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Hormat dari saya, Alessandro Tomasoa. Dan banyak semua.